hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat katakan ku sujud menyembah dengan segenap hati di hadapan Tuhan pada pagi hari. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hati, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Segenap ku mengasihi-Mu. Katakan ku cinta Kau, bawa kami Bapa mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan di hadirat, dengan segenap hati kita mau datang di hadapan-Mu. Ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat ku sujud menyembah. Katakan ku cari Kau Tuhan. Kira ini kerinduan kami di hadapan pada pagi hari ini Tuhan. Menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu,
mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap hati kita kata mau tinggikan Tuhan. Bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita bisa berikan buat Tuhan pada pagi hari ini. Penyembahan bukan soal musik, penyembahan bukan soal lagu, tapi sikap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyi dengan hati di hadapan Tuhan dan nikmati akan hadirat Tuhan. Mari lebih lagi katakan segenap hati, segenap hidupku ku mengasihi. Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan. Katakan ku cinta Kau Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai kerinduan kita. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Katakan ku cinta Kau Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Segenap hidupku nyatakan di hadapan Tuhan. Nyatakan cinta-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan bawa kami Tuhan mendekat padamu. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan segenap. Kami mengasihi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mencintai Kau Tuhan. Ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal dalam hadirat-Mu. Lebih lagi mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Segenap hidup, segenap hidupku kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kirapata ramasi, narapata ramasi, nararamasi. Kirapata ramasi, nararamasi. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam hadirat. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari untuk kita sebelum memasuki ibadah doa malam, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Bapa, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena hanya oleh kasih-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Bahkan ya Tuhan, pada saat ini kami bersiap sedia untuk melakukan ibadah doa malam kami. Jika kami melakukannya pada waktu-waktu yang lain, maka semua itu juga karena perkenanan-Mu. Hanya ajarilah kami Tuhan, di dalam segenap kehidupan kami, untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu,
dan melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan. Kami mau belajar bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam suatu bagian yang begitu indah di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu bahwa Roh Kudus dicurahkan buat kita semuanya. Di dalam peristiwa Pentakosta, kita memperingatinya untuk mengingatkan dalam diri kita bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan sepenuhnya. Hanya marilah kita melakukan tanggapan yang atau respon yang seharusnya kita kerjakan. Saudaraku yang kasih, sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menempuh sekian hari, 40 hari untuk bertemu dengan para murid, menyatakan bahwa dirinya hidup, bahwa dia tidak lagi mati di kayu salib, tidak lagi ada di kubur, tetapi dia sudah bangkit. Dan salah satunya yang sering kita bahas adalah bahwa pada suatu ketika Yesus menampakkan dirinya di tepi danau Tiberias, di mana pada waktu itu ada 7 muridnya yang kembali mencari ikan. Entah ini benar, entah ini salah, baiklah kita membuat penilaian sendiri. Namun yang jelas para murid ini mengalami kegagalan pada malam itu. Lalu muncullah nats dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus kemudian menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Yaitu pada waktu mereka mengalami kegagalan, mereka berbalik menuju ke pantai dan mereka melakukannya itu dengan tangan hampa. Tetapi apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 21, kita melihat ayat yang keempat dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara yang kasih, dikatakan mulai siang, artinya sudah terang. Keadaan sudah terang. Yesus berdiri di pantai. Murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Jaraknya waktu itu menurut ayat yang ke-8, menurut ayat yang ke-8 dikatakan jaraknya mereka itu tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. 200 hasta itu tidak sampai 100 meter. Kira-kira 90, ya 90-95 ya, meter. Kira-kira sejauh atau sepanjang lapangan bola, lapangan sepak bola. Bagi para murid yang tadinya selama 3 tahun lebih mereka itu bergaul akrab dengan Yesus secara manusiawi, dari jauh pun mestinya mereka sudah tahu bahwa itu adalah tampilan Yesus. Tetapi dikatakan tadi di ayat yang keempat, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Artinya, saudara, kita lihat
Atau kita pakai pemikiran sederhana saja, Yesus di dalam tubuh kebangkitannya itu berbeda dengan Yesus pada waktu dulu sebelum dia mengalami kebangkitan. Ada perbedaan. Seberapa kita tidak tahu, yang jelas para murid saja tidak tahu bahwa itu Yesus. Karena tidak tahu, mereka tidak menyapa apa-apa. Maka ayat kelima dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Artinya Yesuslah yang memulai pembicaraan. Yesuslah yang mulai membuka dialog, mulai menyapa. Saudara, di dalam kehidupan kita yang sekarang ini saja, jelas kita tidak pernah tahu wujud Yesus yang bagaimana persisnya pada waktu dia hadir sebagai manusia. Maka pastilah kita tidak tahu Yesus yang waktu itu hadir. Tidak sebaik para murid waktu itu mengenal Yesus. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang indah bagi kita semuanya, bagi saya dan saudara, yaitu bahwa Yesuslah yang memulai pembicaraan. Yesuslah yang mulai menyapa. Berbahagialah kita di dalam kehidupan ini bahwa suatu ketika tanpa kita sadari Yesus itu menyapa kita. Sehingga kemudian kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Kita menyerahkan diri kepada Dia. Dan kita ada di dalam persekutuan orang percaya. Kita menjadi anggota gereja. Inilah satu kebaikan Tuhan yang begitu besar. Tidak ternilai buat manusia. Karena itu bersyukurlah. Bukan karena kita itu dalam kondisi yang begitu baik. Namun karena Tuhan lebih dulu menyapa kita. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan pertanyaannya, sapaan Yesus itu sangat-sangat biasa. Yaitu karena ini lewat malam, sudah pagi, bahkan sudah mulai siang. Dikatakan bahwa adakah engkau mempunyai lauk? Pagi mestinya kan orang sarapan, makan pagi. Ada roti, ada lauk pauk. Yang ditanyakan Yesus, adakah kau punya lauk? Artinya sama saja dengan adakah kau berhasil menangkap ikan, sama saja seperti itu. Dan jawabnya jelas, tidak ada. Ini pada ayat yang kelima. Pernyataan mereka jelas, tidak ada. Artinya mereka tidak punya. Ayat yang ke-6. Maka dikatakan, maaf. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Artinya Yesus memberikan suatu instruksi kecil bagi orang yang menangkap ikan. Menebar jala itu sesuatu hal yang sangat biasa. Bukan hal yang istimewa, bukan yang aneh. Jika Tuhan memerintahkan kita kepada kita untuk bicara dengan seseorang, bicaralah. Bicara adalah hal yang biasa kita lakukan. Sangat biasa. Semua kita berbicara. Karena itu yang diperintahkan Tuhan pada kita, yang diinstruksikan Tuhan pada kita adalah hal-hal yang sangat biasa. Tinggal kita mau patuh atau tidak.
Dan puji Tuhan, murid-murid ini patuh dan hasilnya tampak. Dan rupanya keadaan seperti ini menimbulkan suatu ingatan kepada apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Pada saat mereka melakukan kondisi yang sama, yaitu kegagalan menangkap ikan, dan ada perintah seperti itu. Kita lihat ke ayat yang ke-7, dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Murid yang dikasihi Yesus, kita tahu semua murid dikasihi. Namun karena Injil ini adalah ditulis oleh dia, maka dia menyatakan, saya murid yang dikasihi. Yohanes teringat pada peristiwa 3 tahun yang lalu. Kondisi yang sama seperti ini, dan itu adalah Yesus. Maka dia cepat ingat. Tanggapan cepatnya adalah dia cepat ingat bahwa itu adalah Tuhan. Itu Tuhan. Dan Petrus yang juga waktu itu dulu 3 tahun yang lalu bersama-sama mereka juga langsung teringat. Dan apa yang dia lakukan. Nah, inilah sikap masing-masing orang berbeda-beda. Ya, sikapnya Yohanes seperti itu, sikapnya Petrus lain lagi. Lalu dikatakan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Artinya begini, tidak berpakaian itu artinya Petrus hanya mengenakan pakaian dalam. Pakaian waktu kerja di tempat yang berair menangkap ikan seperti itu. Jadi dia mengenakan jubahnya lalu terjun ke air, terjun ke danau. Kita sudah tahu pasti dia berenang menuju kepada Yesus. Saudara, jaraknya tadi sudah dikatakan kira-kira 90 meter. 200 hasta, tidak terlalu jauh. Bagi seorang yang hidup di laut, berenang sekian itu juga tidak terlalu jauh. Namun kita tahu bahwa waktu itu hari sudah mulai siang. Artinya angin itu sudah berembus dari danau menuju ke darat. Jadi ada angin laut yang mendorong perahu ke arah daratan. Jadi apalagi mungkin juga mereka sambil berdayung. Artinya apa, saudara? Petrus yang terjun berenang dengan memakai jubah pasti tidak mampu berenang cepat. Dia pasti berenang lambat. Artinya apa, saudara? Perahu yang meluncur hanya dengan mungkin kekuatan angin yang bertiup, maupun Petrus yang mengerahkan tenaga untuk berenang sekuat tenaga menuju kepada Yesus, mungkin saja, ini pemikiran saya, karena saya juga senang berenang, itu sama saja. Maka itu di dalam ayat ke-8 dikatakan begini, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Artinya mereka juga meluncur ke arah Yesus. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Tidak dikatakan ketika Petrus lebih dulu sampai, atau perahunya lebih dulu sampai. Ketika mereka sampai ke darat. Artinya saya menyimpulkan, mereka itu sampai dalam waktu yang hampir saja bersamaan. Tidak ada perbedaan. Mereka tiba di darat, artinya mereka sama-sama sampai di darat. Hanya saja perbedaannya yang lain turun dari kapal, sementara Petrus
keluar dari air dengan kondisi bacah kuyup. Dan apa yang mereka lihat? Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara yang kasih, seandainya kita melihat keadaan waktu itu, atau mungkin ada film yang menfilmkan kondisinya ini, kita melihat saudara, ada perbedaan-perbedaan yang nyata pada murid-muridnya, dan itu menunjukkan sikap mereka masing-masing dengan dua kutub. Satu, di pihak Yohanes, dia cepat menangkap ini Tuhan atau itu Tuhan berdasarkan ingatannya pada peristiwa yang lalu. Dan Petrus yang dengar perkataan itu, dia juga punya respon cepat, yaitu dia ingin segera ketemu Yesus. Inilah semangatnya. Yang satu kecepatan mengingat bahwa itu Tuhan, yang satu semangat untuk ketemu dengan Tuhan. Maka dia kenakan jubahnya, lalu dia terjun ke air. Mungkin dia pikir dia sampai lebih cepat. Yang lain-lain mungkin di antara dua hal ini. Perkirakanlah sendiri. Tapi pada akhirnya kita melihat saudara, bagaimanapun respon mereka sebagai murid, dan kalau kondisi sekarang bagaimanapun cara kita merespon panggilan Tuhan, apakah ada yang dengan cara begini, dengan cara ingatan, dengan cara perbuatan yang begitu bersemangat, pada akhirnya ketemu dengan Tuhan pada saat yang sama. Di gereja ini atau di seluruh kekristenan yang ada di dunia, ada macam-macam orang yang pengen ketemu dengan Tuhan dengan berbagai caranya. Namun Alkitab jelas memberitakan pada suatu ketika Yesus yang datang menemui kita semua, dan itu waktunya sama buat kita. Siapapun kita, pasti waktunya sama. Artinya kita pasti ketemu dengan Tuhan. Responnya terserah kita, tetapi ketemunya pasti. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka para murid, berarti juga pada kita ini yang dilihat adalah apa? Yesus sudah menyediakan. Menyediakan apa? Kebutuhan orang yang sudah bekerja semalam-malaman dengan jerih lelah seperti itu, dan pagi-pagi sekali, maka kebutuhan yang paling dasar waktu itu adalah makan pagi, sarapan dengan kondisi yang baik, bukan sarapan dingin tapi sarapan yang hangat, dan Yesus sudah sediakan. Tuhan menyediakan, bukan menyediakan hal-hal yang begitu spektakuler, yang istimewa. Enggak. Tuhan menyediakan buat kita ini hal yang memang jadi kebutuhan kita, yang Dia tahu itu kita butuhkan, yaitu sarapan, makan pagi, roti dan ikan. Dari mana datangnya? Para murid tidak tanya. Alkitab tidak memberitakan, dan artinya kita tidak usah tahu. Tapi Tuhan menyediakan buat kita semuanya. Apa? Pada pagi hari seperti itu yang dibutuhkan roti dan ikan. Dalam kondisi apapun kita, ada hal yang sangat mendasar yang kita butuhkan sebagai umat yang percaya. Dan itulah yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Dan puji Tuhan, bukan karena kita minta, tapi karena hati Tuhan yang baik, hati Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, Dia sediakan. Dan ayat yang terakhir, apa yang dikatakan? Pada ayat yang ke-10 dinyatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan
yang baru kamu tangkap itu. Artinya apa? Tuhan tahu jerih lelah kita masing-masing. Dan tahu sesuai dengan nats Alkitab bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Tuhan mengikut sertakan apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Yaitu bawalah beberapa ikan. Tuhan menyediakan, namun Tuhan menghargai dan melibatkan hasil kerja dari para muridnya. Apakah kita termasuk para muridnya? Tidak usah khawatir. Contoh Alkitab sudah jelas. Tuhan sudah sediakan dan pasti menyediakan cukup. Namun Dia tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita kerjakan. Bawalah ikan yang kau tangkap. Artinya apa? Panaskan bersama di atas arang dan mari kita makan bersama. Dan kita sudah makan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam setiap perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita makan bersama-sama dengan Dia. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memulai menyapa kita, menegur kita. Tuhan mulai menginstruksikan sesuatu buat kita supaya kita kerjakan pada saat itu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan itu mengingatkan kita kepada seluruh pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan kebutuhan kita pada saat itu. Secukupnya. Dan Tuhan mengikut sertakan apa yang sudah kita kerjakan. Bersama dengan Dia sesuai dengan firman-Nya. Dipersatukan di dalam Dia untuk menyenangkan bukan hanya hati kita, tetapi juga menyenangkan hati Dia. Semuanya ada di dalam sukacita perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, saudara, inilah yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa di tepi danau Tiberias. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami tahu ya Tuhan, banyak kekurangan kami. Namun kami berterima kasih. Kami bersyukur pada saat ini Engkau mengingatkan kami. Bukan keterbatasan kami, bukan kekurangan kami, bukan kesalahan kami, apalagi bukan dosa-dosa kami. Karena semua sudah Kau selesaikan di kayu salib. Namun Tuhan mengingatkan kepada kami semua, murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, bahwa Tuhanlah yang lebih dulu menyapa kami. Tuhanlah yang lebih dulu menyuruh kami melakukan sesuatu. Tuhanlah yang menyediakan buat kami. Namun juga Tuhanlah yang menyatukan apa yang kami kerjakan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Semuanya itu hanya karena satu hal. Tuhan sangat mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah belajar dan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Inilah yang kuranungkan, katakan setiap waktu. Dengan segenap hati katakan nyanyian pujian, persembahkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini hanya kepadamu.
lagi dengan hati kita di hadapan Tuhan, katakan inilah. Ini persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami perhadapkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, bawa pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh Yesus, manis Kau dengar, dan hati kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Mari semua Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan inilah yang kuradukan, setia Yesus Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar. Katakan manis. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena siapa? Karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidarabata sikapataramaya kidarama sikapataramaya kiarama sikapara. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.